Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mandi wajib merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan ibadah sebagai seorang muslim. Memahami dengan benar tata cara mandi wajib dapat mendekatkan kita pada kesucian spiritual dan fisik. Dalam perjalanan ibadah kita, banyak hal yang sering kali terabaikan dan berpotensi membatalkan kesohihan mandi wajib. Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi sahnya mandi wajib. Inilah 10 hal yang membuat mandi wajib tidak sah menurut tradisi dan spiritualitas Islam. 1. Tidak membaca niat mandi wajib. Niat adalah elemen kunci dalam setiap ibadah, termasuk mandi wajib, sebagaimana disampaikan dalam hadits, Innamal amalu binniyat, hadits riwayat Bukhari. Niat merupakan pembeda antara ibadah dan aktivitas sehari-hari yang tidak bernilai ibadah. Dalam mandi wajib, niat harus dihadirkan di dalam hati bersamaan dengan awal jatuhnya air ke tubuh. Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 6 menyebutkan perintah untuk bersuci setelah junub, yang juga disertai niat. Para ulama menyepakati bahwa tanpa niat yang ikhlas, mandi wajib tidak sah, karena niat adalah syarat utama dalam ibadah. Imam Syafi'i dan ulama lain menekankan bahwa niat tidak harus diucapkan secara verbal, namun harus dihadirkan dalam hati. Dalam konteks spiritualitas, niat dipahami sebagai penggerak kesadaran akan ibadah yang dilakukan. Rasulullah menekankan bahwa ibadah tanpa niat dianggap sia-sia, karena tidak ada landasan keikhlasan di dalamnya. Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim untuk memulai mandi wajib dengan niat yang sungguh-sungguh. Niat juga menjadi pembeda antara mandi biasa dan mandi wajib. Mandi wajib tanpa niat hanya akan dianggap sebagai aktivitas kebersihan fisik. Para ulama menyarankan untuk mengucapkan niat secara tenang dan khusyuk. Sebagaimana dalam sholat, niat mandi wajib juga harus dilakukan dengan kesadaran penuh. Jika seseorang lupa membaca niat, maka mandinya tidak dianggap sah meskipun seluruh tata cara lainnya sudah dilakukan dengan benar. Dalam praktik spiritual, niat juga diyakini sebagai bagian dari penyucian batin sebelum ibadah. Dalam fikih, niat mandi wajib dapat berbeda sesuai kondisi, seperti niat setelah haid atau junub. Niat bukan hanya formalitas, melainkan penyertaan batin dalam setiap langkah ibadah. Bagi kaum sufi, niat adalah awal dari perjalanan ruhani menuju kesucian diri. Niat yang tidak disertai keikhlasan akan mengurangi nilai ibadah mandi wajib. Oleh sebab itu, niat yang benar tidak hanya diucapkan, tetapi harus dihayati dalam hati dan pikiran. 2. Tidak menggunakan air yang suci dan mensucikan. Air yang digunakan dalam mandi wajib haruslah suci dan mensucikan, sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 48, Allah menurunkan air dari langit sebagai sesuatu yang suci dan bermanfaat untuk bersuci. Air yang suci adalah air yang belum tercampur dengan najis atau kotoran, seperti air hujan, air laut, atau air sungai yang masih jernih. Ulama menyepakati bahwa air yang digunakan harus lebih dari 1 kulah untuk menghindari najis. Air yang terkena najis, seperti kotoran hewan atau bahan kimia, tidak sah digunakan untuk mandi wajib. Imam Malik menegaskan pentingnya kesucian air dalam setiap bentuk ibadah, terutama mandi wajib. Jika air yang digunakan tidak bersih, maka mandi wajib dianggap tidak sah meskipun seluruh bagian tubuh telah disiram. Rasulullah mengingatkan bahwa air adalah media utama untuk bersuci dalam berbagai keadaan, kecuali saat tayammum. Penggunaan air yang kotor akan merusak nilai ibadah mandi wajib. Air suci juga termasuk air yang tidak berbau, tidak berwarna,
dan tidak berubah rasa karena kontaminasi najis. Ulama fikih juga mengingatkan bahwa air yang sudah tercampur zat lain seperti sabun atau parfum tidak bisa dianggap suci. Quran Surat Al-Baqarah 222 juga menggarisbawahi pentingnya bersuci dengan air dalam berbagai keadaan, termasuk junub. Penggunaan air yang suci adalah syarat utama agar mandi wajib sah dan diterima oleh Allah. Dalam kondisi darurat, jika tidak ada air yang suci, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Penggunaan air yang terkontaminasi najis tidak hanya membatalkan mandi wajib tetapi juga bisa membahayakan kesehatan. Dalam tradisi spiritual, air yang suci diyakini mampu membersihkan tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa. Beberapa ulama sufi menganggap air sebagai simbol kesucian spiritual yang harus diperhatikan dengan serius dalam mandi wajib. Jika air yang digunakan untuk mandi tidak memenuhi syarat kesucian, maka seluruh ritual mandi wajib akan sia-sia. Air yang suci adalah kunci untuk menjaga kesempurnaan ibadah dalam Islam. Oleh karena itu, pastikan bahwa air yang digunakan memenuhi syarat agar mandi wajib sah dan ibadah lainnya diterima. 3. Air tidak menyentuh seluruh bagian tubuh. Salah satu syarat sahnya mandi wajib adalah memastikan bahwa air menyentuh seluruh bagian tubuh. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6, Allah memerintahkan umat muslim untuk menyucikan diri dengan menyiram air ke seluruh tubuh. Hadits dari Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah selalu memastikan bahwa seluruh tubuhnya terkena air saat mandi junub. Setiap bagian tubuh, termasuk bagian yang tersembunyi seperti lipatan kulit dan pangkal rambut, harus terkena air. Jika ada bagian tubuh yang terlewat, mandi wajib dianggap tidak sah, meskipun niat dan tata cara lainnya sudah dilakukan dengan benar. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tidak sah mandi wajib jika ada bagian tubuh yang tertutup bahan yang menghalangi air, seperti ket kuku atau minyak tebal. Rasulullah juga mencontohkan cara mandi wajib yang benar, yakni memastikan air mencapai seluruh tubuh. Sebagian ulama menekankan bahwa rambut, terutama bagi wanita yang panjang, harus dicuci hingga ke akar-akarnya. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Rasulullah selalu menyiram air ke kepalanya sebanyak 3 kali untuk memastikan air merata. Jika seseorang tidak berhati-hati dan ada bagian tubuh yang tidak terkena air, ibadahnya tidak dianggap sah. Dalam spiritualitas Islam, air yang menyentuh seluruh tubuh melambangkan pembersihan total, baik fisik maupun batin. Beberapa ulama sufi mengaitkan meratanya air dengan pembersihan seluruh aspek kehidupan, bukan hanya tubuh. Kesalahan dalam memastikan air menyentuh seluruh tubuh akan berdampak pada ketidakkabsahan mandi wajib dan ritual ibadah selanjutnya. Oleh karena itu, mandi wajib harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Imam Malik juga menekankan bahwa tidak boleh ada bagian tubuh yang tertutup atau terhalang air selama mandi wajib. Jika ada kotoran atau penghalang air di kulit, seperti kotoran di bawah kuku, maka itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Para ulama mengingatkan pentingnya memeriksa bagian-bagian tubuh yang sulit dijangkau, seperti punggung dan sela-sela jari. Dalam hadits, Rasulullah mencontohkan pentingnya mengurut rambut agar air bisa meresap hingga ke akar. Dalam konteks spiritual, air yang menyentuh seluruh tubuh dianggap sebagai simbol penyerahan diri secara total kepada Allah. Oleh sebab itu, memastikan air menyentuh seluruh tubuh adalah syarat mutlak agar mandi wajib sah. 4. Terhalang oleh bahan yang mencegah air masuk ke kulit. Salah satu hal yang membatalkan mandi wajib adalah adanya bahan yang menghalangi air dari menyentuh kulit, seperti ket kuku, krim, atau bahan lain yang tidak dapat ditembus air. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6, Allah memerintahkan kita untuk menyucikan seluruh tubuh, yang artinya setiap bagian harus terkena air tanpa terhalang apapun. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga menjelaskan bahwa mandi wajib harus memastikan seluruh tubuh tersentuh air. Jika air terhalang bahan tertentu, seperti minyak atau kutek yang tidak bisa tembus air, maka mandi tersebut tidak sah. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa tubuh harus bebas dari segala bentuk penghalang agar air bisa menyentuh seluruh kulit. Bahan seperti ket rambut, plester luka,
atau krim tebal yang tidak menyerap air harus dibersihkan sebelum mandi wajib. Pandangan fikih menegaskan bahwa jika ada bahan yang menempel di kulit, seperti kotoran di bawah kuku atau cat yang tidak larut air, mandi wajib dianggap tidak sah. Rasulullah mengingatkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan fisik sebelum melakukan ibadah, termasuk dalam hal mandi wajib. Ulama sepakat bahwa mandi wajib harus dilakukan dengan air yang menyentuh setiap bagian tubuh, tanpa ada penghalang. Dalam hal ini, jika seseorang menggunakan bahan yang menghalangi air, dia wajib membersihkan atau menghilangkannya terlebih dahulu. Banyak ulama juga mengaitkan hal ini dengan pentingnya memastikan kesucian fisik sebelum mendekati Allah dalam ibadah. Imam Nawawi menyatakan bahwa semua bahan yang mencegah air mencapai kulit harus dihilangkan sebelum mandi wajib. Penggunaan kosmetik seperti makeup, lotion, atau minyak harus diperhatikan agar tidak menghalangi air saat mandi wajib. Tidak hanya kosmetik, benda-benda kecil seperti lem atau cat pada bagian tubuh juga dapat membuat mandi wajib tidak sah jika menghalangi air. Kuku yang kotor atau ada kotoran di sela-sela jari juga bisa menjadi penghalang yang menyebabkan mandi tidak sah. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa tubuh sebelum mandi wajib, memastikan tidak ada yang menghalangi air mencapai kulit. Jika seseorang lalai dalam membersihkan penghalang air, ibadahnya dianggap tidak sempurna. Ulama sufi sering menekankan bahwa kesucian fisik adalah langkah pertama dalam meraih kesucian batin. Dalam tradisi spiritual Islam, mandi wajib dianggap sebagai simbol penyucian diri secara total, baik jasmani maupun rohani. Dengan demikian, untuk mencapai kebersihan fisik dan spiritual, setiap penghalang air harus dihilangkan sebelum mandi wajib. 5. Adanya najis yang tidak dibersihkan terlebih dahulu. Sebelum melakukan mandi wajib, setiap najis pada tubuh harus dibersihkan terlebih dahulu agar mandi sah. Quran Surat Al-Muddathir ayat 4 mengajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan diri, terutama ketika akan melakukan ibadah. Rasulullah menekankan pentingnya membersihkan najis terlebih dahulu sebelum mandi wajib, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits. Jika ada najis yang tersisa pada tubuh, maka mandi wajib tersebut tidak sah, karena air yang digunakan untuk bersuci harus menyucikan tubuh dari najis. Najis yang tidak dibersihkan bisa berupa kotoran fisik seperti darah, air kencing, atau najis lainnya yang menempel di tubuh. Dalam hadits riwayat Bukhari, Nabi selalu memastikan bahwa bagian tubuh yang terkena najis dibersihkan terlebih dahulu sebelum mandi. Najis yang tidak dibersihkan akan merusak kesucian mandi wajib, sehingga ibadah selanjutnya juga tidak sah. Imam Malik dalam Al-Muwatta menjelaskan bahwa salah satu syarat sah mandi wajib adalah bebas dari najis. Membersihkan najis sebelum mandi wajib adalah bagian dari kesempurnaan ibadah mandi itu sendiri. Najis tidak hanya dalam bentuk yang kasat mata, tetapi juga bisa dalam bentuk kotoran halus yang tertinggal di tubuh. Para ulama menegaskan bahwa najis yang tertinggal di tubuh saat mandi wajib akan membatalkan seluruh ritual mandi tersebut. Pandangan fikih sepakat bahwa membersihkan najis adalah langkah pertama sebelum melakukan mandi wajib. Sebagai contoh, Rasulullah selalu mencuci kemaluannya terlebih dahulu sebelum memulai mandi junub. Dalam tradisi spiritual Islam, najis yang tersisa pada tubuh dianggap sebagai simbol ketidakbersihan batin yang harus dihilangkan. Oleh karena itu, membersihkan najis sebelum mandi wajib tidak hanya terkait dengan kebersihan fisik, tetapi juga penyucian batin. Jika seseorang lupa membersihkan najis dan langsung mandi, maka dia harus mengulang mandinya setelah membersihkan najis tersebut. Najis yang tidak dibersihkan akan membuat mandi wajib menjadi sia-sia dan tidak diterima oleh Allah. Sebelum mandi wajib, penting untuk memastikan bahwa seluruh bagian tubuh yang terkena najis telah dibersihkan dengan sempurna. Dalam spiritualitas Islam, membersihkan najis sebelum mandi juga melambangkan niat untuk membersihkan diri dari dosa. Dengan demikian, membersihkan najis sebelum mandi wajib adalah syarat mutlak untuk mencapai kesucian yang sempurna. 6. Tidak berwudu sebelum mandi, menurut pendapat beberapa ulama. Sebagian ulama, terutama dari mazhab Syafi'i, menekankan bahwa berwudu sebelum mandi wajib adalah sunnah yang dianjurkan.
Berwudu sebelum mandi bukanlah syarat sah, tetapi dianggap sebagai pelengkap untuk menyempurnakan mandi wajib. Rasulullah seringkali berwudu sebelum melakukan mandi junub, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Bukhari. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6, Allah memerintahkan umat muslim untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat, yang juga bisa diterapkan sebelum mandi wajib. Meskipun tidak diwajibkan, ulama Syafi'i percaya bahwa berwudu sebelum mandi adalah cara untuk memperkuat kesucian. Berwudu sebelum mandi wajib bisa diartikan sebagai persiapan spiritual dan fisik sebelum melakukan pembersihan menyeluruh. Dalam hadits, Rasulullah dicontohkan sering berwudu sebelum menyiramkan air ke tubuhnya dalam mandi junub. Sebagian ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki tidak menganggap berwudu sebelum mandi sebagai syarat wajib. Namun, mereka sepakat bahwa wudu tetap memberikan nilai tambahan dalam penyucian sebelum mandi wajib. Imam Syafi'i menyarankan bahwa berwudu sebelum mandi adalah sunnah yang baik untuk diikuti oleh setiap muslim. Rasulullah mengajarkan cara wudhu yang sempurna sebelum mandi, yang melibatkan mencuci tangan, membasuh muka, dan berkumur-kumur. Ulama Sufi juga melihat wudhu sebelum mandi sebagai bentuk persiapan batin untuk membersihkan diri secara spiritual. Dalam praktik spiritual, wudhu sebelum mandi dianggap sebagai langkah awal menuju pembersihan hati dan pikiran. Meskipun tidak diwajibkan, wudu sebelum mandi tetap dianjurkan bagi mereka yang ingin mengikuti contoh Rasulullah. Jika seseorang berwudu sebelum mandi, dia sudah menyempurnakan ibadahnya dengan cara yang lebih sempurna. Dalam pandangan spiritual, wudu sebelum mandi juga melambangkan pembersihan pikiran sebelum membersihkan tubuh. Wudu sebelum mandi juga dianggap sebagai cara untuk mempersiapkan diri secara lahir dan batin untuk menghadapi Allah dalam ibadah. Sebagian ulama menyarankan wudu sebelum mandi sebagai cara untuk meraih kesempurnaan dalam ibadah. Meskipun tidak wajib, wudu sebelum mandi wajib akan memberikan nilai tambahan dalam kesucian seseorang. Oleh karena itu, meskipun tidak diwajibkan, wudu sebelum mandi tetap dianjurkan sebagai bentuk kesempurnaan ibadah. 7. Tidak membasuh kepala dengan benar. Salah satu syarat sah mandi wajib adalah memastikan bahwa kepala, termasuk pangkal rambut, dibasuh dengan benar. Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah mencontohkan tata cara membasuh kepala saat mandi wajib, yaitu dengan menyiramkan air 3 kali ke kepala. Al-Quran dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6 menekankan pentingnya membasuh kepala dalam proses penyucian. Membasuh kepala saat mandi wajib harus mencakup seluruh bagian rambut hingga kulit kepala. Imam Nawawi menjelaskan bahwa dalam mandi wajib, air harus meresap hingga ke akar rambut agar mandi sah. Jika air tidak mencapai kulit kepala, maka mandi wajib dianggap tidak membasuh kepala dengan benar. Lanjutan. Imam Syafi'i juga menekankan pentingnya membasuh kepala dengan benar saat mandi wajib, termasuk memastikan bahwa air mencapai seluruh bagian rambut. Jika rambut diikat atau tertutup dan air tidak meresap hingga kulit kepala, maka mandi wajib tersebut tidak sah. Rasulullah dalam hadits riwayat Muslim menganjurkan agar rambut dibasuh dengan kuat hingga air masuk ke akar-akar rambut. Membasuh kepala secara asal atau terburu-buru dapat menyebabkan sebagian rambut atau kulit kepala tidak terkena air, yang membatalkan mandi wajib. Bagi wanita yang memiliki rambut panjang, membasuh kepala harus dilakukan dengan teliti agar air mencapai seluruh bagian rambut. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43, Allah memberikan perintah agar setiap bagian tubuh, termasuk kepala, dibasuh dalam proses penyucian. Beberapa ulama fikih menekankan bahwa rambut yang sangat tebal atau diikat harus dilepas terlebih dahulu agar air merata. Mandi wajib yang tidak sempurna, termasuk tidak membasuh kepala dengan benar, akan membuat ibadah seperti sholat tidak sah. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memperhatikan cara membasuh kepala dalam mandi wajib sesuai dengan tuntunan syariat. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta menyatakan bahwa membasuh kepala merupakan syarat wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Kesalahan dalam membasuh kepala juga sering disebabkan oleh ketidaktelitian atau ketergesaan dalam menjalankan mandi wajib.
Beberapa ulama sufi memandang membasuh kepala sebagai simbol pembersihan pikiran dan kesadaran sebelum melakukan ibadah. Dalam tradisi sufi, membasuh kepala dengan sempurna adalah simbol membersihkan pikiran dari segala bentuk kekotoran atau godaan. Dengan demikian, membasuh kepala secara benar dan menyeluruh adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi agar mandi wajib sah. 8. Tidak mengikuti tata cara yang benar dalam mandi junub atau haid. Tata cara mandi wajib setelah junub atau haid harus mengikuti tuntunan Rasulullah agar sah. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, hadits riwayat Muslim, Rasulullah menjelaskan cara mandi bagi wanita setelah haid, termasuk menyiramkan air ke kepala dan seluruh tubuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 menyebutkan bahwa wanita yang sedang haid harus membersihkan diri setelah masa haid selesai, dan tata cara mandi ini harus dilakukan dengan benar. Imam Syafi'i menyatakan bahwa mandi wajib untuk wanita setelah haid harus dilakukan dengan lebih kuat dalam membasuh rambut dibanding mandi junub biasa. Kesalahan dalam mengikuti tata cara mandi, baik junub maupun haid, dapat menyebabkan mandi tidak sah. Para ulama menegaskan bahwa tata cara mandi junub dan haid tidak boleh diabaikan, karena ini merupakan bagian dari kesucian tubuh yang diwajibkan. Dalam hadits riwayat Aisyah, Rasulullah mencontohkan bahwa wanita harus menyiramkan air ke seluruh tubuh, termasuk bagian pangkal rambut, untuk mandi junub atau haid. Bagi wanita yang memiliki rambut panjang, disarankan untuk mengurai rambut saat mandi agar air dapat menyentuh seluruh bagian kepala. Rasulullah juga menekankan pentingnya menggunakan bahan pembersih seperti sidr, daun bidara, dalam mandi setelah haid, sebagaimana diceritakan dalam hadits. Imam Malik dalam Al-Muwatta menekankan bahwa mandi haid harus dilakukan dengan lebih mendalam dibandingkan mandi junub biasa. Jika tata cara mandi tidak diikuti dengan benar, baik itu setelah junub atau haid, maka ibadah berikutnya, seperti sholat, dianggap tidak sah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 juga menegaskan bahwa wanita harus bersuci setelah masa haid berakhir sebelum melanjutkan ibadah lainnya. Kesalahan dalam membasuh rambut atau bagian tubuh lain yang seharusnya terkena air akan menyebabkan mandi wajib tidak diterima. Tata cara mandi setelah haid lebih spesifik karena adanya darah haid yang dianggap najis dan harus dibersihkan dengan teliti. Bagi wanita, mandi haid dianggap sebagai proses penyucian yang lebih mendalam secara fisik dan spiritual dibanding mandi junub biasa. Ulama sufi sering mengaitkan mandi haid dengan proses penyucian jiwa yang lebih mendalam, sebagai simbol pemurnian spiritual setelah masa haid. Oleh karena itu, mengikuti tata cara mandi yang benar adalah langkah penting untuk mencapai kesucian yang sempurna. Dalam Islam, kesucian tubuh setelah haid atau junub adalah syarat mutlak untuk melanjutkan ibadah seperti sholat. Kesalahan dalam tata cara mandi akan membuat mandi tidak sah dan harus diulang agar ibadah berikutnya diterima. Oleh karena itu, memahami dan menjalankan tata cara mandi wajib sesuai tuntunan Rasulullah adalah syarat penting untuk menjaga kesucian dan kesempurnaan ibadah. 9. Mengabaikan kebersihan tempat dan air saat mandi. Mandi wajib harus dilakukan di tempat yang bersih dan menggunakan air yang suci, sesuai dengan tuntunan syariat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 menekankan pentingnya menjaga kebersihan saat bersuci, termasuk ketika melakukan mandi wajib. Imam Syafi'i menyatakan bahwa tempat mandi yang tidak bersih dapat merusak kesucian mandi wajib, sehingga mandi tidak sah. Dalam hadits Nabi, beliau selalu mandi di tempat yang bersih dan memastikan air yang digunakan adalah air suci. Ulama sepakat bahwa air yang digunakan dalam mandi wajib harus suci dan tidak tercemar oleh kotoran atau najis. Air yang digunakan untuk mandi wajib harus memenuhi syarat-syarat kesucian, yaitu tidak berubah warna, bau, atau rasanya. Tempat mandi yang kotor atau tercemar najis bisa menyebabkan mandi wajib tidak sah karena kesucian air terkontaminasi. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu menyatakan bahwa tempat dan air yang bersih adalah syarat sahnya mandi wajib. Para ulama juga menyarankan agar setelah mandi wajib, tempat mandi dibersihkan kembali agar tetap suci.
Penggunaan air yang sudah tercemar atau kotor akan merusak nilai mandi wajib dan membuatnya tidak diterima oleh Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah memerintahkan untuk menjaga kebersihan saat melakukan penyucian diri. Tempat mandi yang digunakan untuk mandi wajib juga harus dijaga kebersihannya untuk menjaga kesucian tubuh setelah mandi. Dalam fikih, penggunaan air yang sudah terkontaminasi najis atau bahan kimia membuat mandi wajib menjadi tidak sah. Beberapa ulama kontemporer menekankan pentingnya menjaga kebersihan air dan tempat mandi dalam konteks kesehatan dan ibadah. Tempat mandi yang bersih melambangkan kesucian yang lebih luas dalam konteks spiritual Islam. Imam Malik menyatakan bahwa mandi wajib di tempat yang kotor atau menggunakan air yang tidak bersih tidak diterima sebagai ibadah yang sah. Bagi para sufi, kebersihan tempat mandi juga dianggap sebagai simbol penyucian lingkungan dan diri dari segala bentuk kekotoran fisik maupun spiritual. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk menjaga kebersihan tempat dan air yang digunakan saat mandi wajib. Kesucian tempat dan air adalah bagian dari kesempurnaan ibadah mandi wajib yang harus diperhatikan. Dengan menjaga kebersihan tempat dan air, mandi wajib akan sah dan ibadah lainnya dapat dilakukan dengan sempurna. 10. Kurangnya kesadaran atau niat spiritual dalam mandi wajib. Dalam tradisi Sufi, mandi wajib bukan hanya ritual fisik, tetapi juga melibatkan kesadaran dan niat spiritual yang mendalam. Quran Surat At-Taubah ayat 108 mengingatkan tentang pentingnya niat dalam setiap ibadah, termasuk mandi wajib. Ulama Sufi memandang mandi wajib sebagai simbol penyucian jiwa dan raga yang harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Jika mandi dilakukan hanya sebagai rutinitas fisik tanpa niat spiritual, maka nilai ibadah mandi tersebut akan berkurang. Mandi wajib adalah kesempatan bagi seseorang untuk tidak hanya membersihkan tubuh, tetapi juga memurnikan hatinya dari dosa. Dalam hadits Nabi, disebutkan bahwa niat adalah landasan utama dalam setiap ibadah. Innamal amalu binniyat, hadits riwayat Bukhari. Kesadaran penuh dalam mandi wajib akan memperkuat ikatan seseorang dengan Allah dalam konteks penyucian diri. Para ulama Sufi menekankan bahwa niat yang hadir dalam mandi wajib akan mempengaruhi kualitas ibadah lainnya. Mandi wajib yang dilakukan tanpa kesadaran spiritual hanya dianggap sebagai aktivitas kebersihan biasa, bukan ibadah. Dalam tradisi Sufi, kesadaran spiritual menjadi aspek penting dalam mandi wajib, bukan hanya sebagai ibadah fisik, tetapi juga sebagai proses penyucian batin. Ulama Sufi sering menekankan pentingnya menghadirkan niat yang tulus dalam mandi wajib sebagai bentuk penyucian hati dari dosa. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 108, kesucian yang dimaksud mencakup niat dan kesadaran penuh saat melaksanakan ibadah. Kesadaran spiritual dalam mandi wajib juga memperkuat ikatan antara seorang hamba dan Allah, menjadikan mandi tidak hanya sebagai rutinitas fisik, tetapi juga ritual penyucian diri secara total. Quran Surat At-Taubah ayat 108 memberikan gambaran bahwa kesucian tidak hanya terletak pada tindakan, tetapi juga pada kesadaran batin yang melatar belakanginya. Dalam hadits, Rasulullah menegaskan bahwa niat menjadi dasar dari setiap amal ibadah. Innamal amalu binniyat, hadits riwayat Bukhari. Mandi wajib tanpa niat yang benar akan dianggap sebagai aktivitas kebersihan fisik semata, tidak memberikan dampak spiritual yang mendalam. Para ulama Sufi melihat mandi wajib sebagai simbol perjalanan spiritual yang lebih besar, mencerminkan upaya seorang hamba untuk mendekat kepada Allah dengan membersihkan tubuh dan jiwanya. Niat yang hadir secara tulus dalam mandi wajib dapat mempengaruhi nilai ibadah lainnya, seperti sholat dan puasa. Dalam tradisi Sufi, kesadaran penuh saat mandi wajib dianggap penting untuk menjaga keseimbangan antara penyucian fisik dan spiritual. Kesadaran batin ini mencerminkan kualitas iman seseorang yang tidak hanya melaksanakan perintah Allah secara fisik, tetapi juga dengan hati yang penuh ikhlas. Jika mandi wajib dilakukan tanpa menghadirkan kesadaran batin, ibadah tersebut akan kehilangan esensi penyucian spiritual yang seharusnya. Niat yang benar juga membantu mengarahkan perhatian dan fokus seseorang selama proses mandi,
membuatnya lebih khusyuk dan penuh rasa syukur kepada Allah. Dalam praktik spiritual Islam, mandi wajib dianggap sebagai bentuk meditasi fisik dan batin, di mana tubuh dibersihkan dan jiwa dipurnikan. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa kesadaran dalam setiap ibadah, termasuk mandi wajib, adalah kunci untuk mencapai keridhaan Allah. Kesadaran batin yang hadir saat mandi wajib juga mencerminkan rasa takwa dan kepatuhan seseorang terhadap aturan Allah. Para ulama mengingatkan bahwa mandi wajib harus dilakukan dengan hati yang tulus dan niat yang jelas, bukan sekadar rutinitas. Mandi wajib yang dilakukan tanpa kesadaran akan tujuan spiritualnya akan membuat ibadah tersebut tidak sepenuhnya diterima. Rasulullah mengajarkan bahwa setiap tindakan, termasuk mandi wajib, harus disertai dengan niat yang bersih untuk mencapai hasil yang sempurna. Niat spiritual yang kuat membantu seorang muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui setiap aspek ibadah, termasuk mandi wajib. Para sufi melihat mandi wajib sebagai cerminan dari upaya seorang hamba untuk memurnikan seluruh aspek kehidupannya, baik lahir maupun batin. Dalam pandangan spiritual, mandi wajib tanpa niat yang benar bisa diibaratkan seperti tubuh yang dibersihkan, tetapi jiwa tetap kotor. Kesadaran akan pentingnya niat dalam mandi wajib juga mengajarkan seorang muslim untuk selalu menghadirkan niat dalam setiap ibadah lainnya. Oleh karena itu, mandi wajib yang dilakukan dengan niat yang benar dan kesadaran spiritual adalah kunci untuk memperoleh kebersihan fisik dan kesucian batin yang sempurna.